Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa R4E. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Talita Almira, Muhammad Rian Aditya, Silpa Natalia, Kiani Dewi Susanti, Alipia Jahra, Muhammad Khalid Saripudin, dan Sauki Alaida Yahya izin melakukan presentasi kelompok dengan materi interferensi dan integrasi. Silakan disimak dan didengarkan materinya sebagai berikut. Pertama ada hakikat dan konsep dasar interferensi. Interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber, biasanya bahasa ibu atau bahasa yang lebih dikuasai untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam menggunakan bahasa kedua. Proses ini dianggap sebagai hal yang negatif dalam perspektif kemurnian bahasa karena dapat mengganggu atau merusak tatanan bahasa yang sedang digunakan dalam pertuturan. Selanjutnya slide kedua ada peristiwa interferensi. Interferensi dapat terjadi pada saat penutur menggunakan bahasa pertama ketika sedang berbicara dalam bahasa kedua. Pemakaian bahasa ibu pada saat berbicara dengan bahasa Indonesia mengakibatkan adanya penyimpangan struktur bahasa. Penyimpangan struktur tersebut dapat mengakibatkan terjadinya interferensi. Adapun faktor yang melatar belakangi timbulnya interferensi antara lain yaitu 1. Kebiasaan penutur menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama. Hortman dan Strock dalam Al-Wasilah menganggap bahwa interferensi sebagai kekeliruan disebabkan terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa atau dialek bahasa ibu ke dalam bahasa atau dialek kedua. Secara tidak sadar, penutur menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dalam konteks bahasa Indonesia. Yang kedua, penutur ingin menunjukkan nuansa kedaerahan pada percakapannya. Ada suatu kenyamanan ketika bertutur memakai bahasa daerah dengan orang yang berasal dari daerah yang sama. Misalnya sama-sama dari Bali. Bertutur dengan bahasa Bali dengan menggunakan bahasa daerah percakapan akan dirasakan akrab oleh penutur. Kala itu pula, terkadang tersalip kata-kata dari bahasa Indonesia yang 5 bercampur dengan kata-kata dari bahasa Bali. Selain faktor-faktor di atas, menurut Weinreich tahun 1970, halaman 64-65, menyebutkan setidaknya ada 7 faktor yang melatar belakangi terjadinya interferensi. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kedwibahasaan pelafal atau penutur bahasa. Yang kedua, tipisnya kesetiaan pelafal atau penutur bahasa penerima. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Yang keempat, menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan. Yang kelima, kebutuhan persamaan kata atau sinonim. Yang keenam, prestise bahasa sumber dan gaya bahasa. Yang ketujuh, terbawa kebiasaan bahasa ibu. Materi selanjutnya yaitu hakikat dan konsep dasar integrasi. Pembahasan tentang integrasi memang tidak bisa dilepaskan dari fenomena interferensi. Bagi sebagian ahli bahasa, kedua permasalahan tersebut terkesan sulit untuk dibedakan, mengingat sama-sama terjadi proses transfer antara bahasa satu dengan bahasa lain. Bhatia mendefinisikan integrasi sebagai suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru, sama seperti pengertian dari 7 interferensi.
Kebiasaan dua kajian tersebut juga dibuktikan dari pembahasan transfer bahasa yang dilakukan oleh Bhatia, di mana hanya disebutkan bentuk-bentuk transfer bahasa yang terjadi dalam suatu bahasa tanpa disebutkan perbedaan antara interferensi dan integrasi. Ahli lain mendefinisikan integrasi sebagai penggunaan fitur-fitur dari milik suatu bahasa seolah-olah bahasa itu adalah bagian dari bahasa yang digunakan. Mengacu dari pendapat tersebut, Shire dan Agustina menyatakan bahwa dalam proses integrasi memang terjadi sebuah penggunaan atau peminjaman unsur-unsur bahasa ke dalam bahasa lain. Namun, karena sudah dianggap menjadi bagian dari bahasa lain tersebut, maka tidak lagi dianggap sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Menurut Krida Laksana di tahun 2009, integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakaiannya. Integrasi bahasa merupakan fenomena kebahasaan yang menguntungkan bagi bahasa penerima karena akan memperkaya bahasa tersebut, misalnya bertambahnya kosakata, perluasan, makna kata, dan sebagainya. Selanjutnya, Weinreich menyebut bahwa jika suatu unsur bahasa terinterferensi ke dalam bahasa lain terjadi secara berulang-ulang karena faktor-faktor suatu hal, maka semakin bertambahnya waktu unsur-unsur bahasa tersebut akan dianggap sebagai bagian dari bahasa mereka dan terjadi proses integrasi bahasa. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa integrasi merupakan hasil dari sebuah interferensi. Dengan kata lain, interferensi merupakan sebuah proses peminjaman unsur bahasa yang nantinya akan menghasilkan sebuah integrasi bahasa. Lalu ada peristiwa terjadinya integrasi bahasa. Integrasi bahasa merupakan hasil dari fenomena interferensi yang terjadi secara berulang-ulang dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Pada awalnya, pemakaian bahasa akan menggunakan unsur suatu bahasa untuk melafalkan bahasa lain. Jika unsur yang dipinjam ini bisa diterima dan turut digunakan oleh pelafal atau penutur lapan lain secara periodik dalam waktu yang lama atau tidak terlalu lama atau belum lama, namun sangat diperlukan karena belum adanya padanan kata, maka unsur tersebut diklaim sebagai unsur bahasa yang berintegrasi. Menurut Haugen, terdapat 3 faktor lain yang mempengaruhi terjadinya integrasi. Ketiga faktor tersebut dikutip dari Soliha 2018 halaman 375 sebagai berikut. Yang pertama, kondisi karakteristik sistem atau kaidah kebahasaan. Yang kedua, urgensi penyerapan unsur bahasa. Dan yang ketiga, sikap bahasa pada penutur bahasa penerima. Perubahan sistem bahasa aspek serapan. Perubahan bahasa adalah proses perubahan yang terjadi dalam elemen kebahasaan seiring berjalannya waktu. Perubahan bahasa merupakan subdisiplin ilmu dari linguistik komparatif. Ilmu ini berbicara mengenai proses perkembangan bahasa dari awal mula keberadaannya hingga kondisinya saat ini, serta mekanisme yang terlibat di dalamnya. Baik, selanjutnya ada kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang diserap dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang cara penulisannya mengalami perubahan ataupun tidak mengalami perubahan. Proses penyerapan ada 3 cara, yaitu yang pertama cara audial, yang kedua cara visual, dan yang ketiga cara audiovisual. Fungsi penyerapan bahasa asing sendiri adalah untuk memperkaya khazanah kosakata bahasa Indonesia agar menjadi lebih beragam. Tuntutan globalisasi juga menyebabkan kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dunia luar, khususnya dunia barat, baik dari segi gaya hidup, informasi yang terbuka, style, sampai pada penggunaan bahasanya. Penyerapan terhadap kosakata ini dinilai lebih praktis dan efektif digunakan di dalam bahasa Indonesia daripada mencari padanan katanya. Minimnya kosakata dalam bahasa Indonesia juga menjadi salah satu hal yang melatar belakangi penyerapan dari bahasa asing. Baik, dikarenakan sesi penyampaian materi sudah selesai, saya akan
menyampaikan simpulan dari materi ini. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat bilingual lazim terjadi fenomena kebahasaan berupa interferensi dan integrasi. Interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber, biasanya bahasa ibu atau bahasa yang lebih dikuasai, untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam menggunakan bahasa kedua. Proses ini dianggap sebagai hal yang negatif dalam perspektif kemurnian bahasa, karena dapat mengganggu atau merusak tatanan bahasa yang sedang digunakan dalam pertuturan. Integrasi bahasa merupakan fenomena kebahasaan yang menguntungkan bagi bahasa penerima, karena akan memperkaya bahasa tersebut. Misalnya bertambahnya kosakata, perluasan makna kata, dan sebagainya. Demikian kami cukupkan pembacaan materi interferensi dan integrasi. Semoga membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.